Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما كان خلقه القرآن أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, pemberi segala macam nikmat kepada kita, sekalian yang memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dengan bertakwa. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan, selalu kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata mengenai ayat tersebut, Adibuhum wa'allimuhum, ajarilah mereka adab dan agama kepada mereka. Ad-Dhahak dan Maqatil rahimahullah berkata, Haqqun 'alal muslim ay yu'allima ahlahu min qurabatihi wa imaihi wa 'abidihi ma faradallahu 'alaihim wa ma nahahumullahu 'anhum. Seorang muslim wajib mengajarkan kewajiban kepada Allah dan mengingatkan larangannya kepada kerabat, budak wanita dan budak laki-laki. Tentu kewajiban yang mesti diingatkan adalah untuk beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kepala keluarga senantiasa menjalankan solat dan mengajak seluruh keluarganya dan mengingatkan anak-anak lakinya terutama untuk bersolat berjamaah ke masjid. Di khutbah Jumat kali ini kami ingin mengingatkan kepada para jamaah sekalian mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Dan ceritakanlah kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridai oleh Rabb-Nya. Kepala keluarga hendaklah juga menjaga anggota keluarganya dari berbagai maksiat yang dilarang oleh Allah, dari berbagai maksiat yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sifat suami yang baik adalah suami yang bertanggung jawab kepada anggota keluarganya, karena ia akan dimintai pertanggungjawaban pada hari akhirat kelak. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala fakulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, ingatlah, setiap kalian mempunyai tanggungjawab. Setiap pertanggungjawaban itu akan ditanya tentang tanggungjawabnya. Kepala keluarga yang tidak memperhatikan keluarganya hingga istri dan anak-anaknya bermaksiat kepada Allah dan tidak melarangnya, ini disebut dengan dayyus. Lelaki semacam ini sungguh sangat merugi di dunia dan akhirat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun qad harramallahu alaihimul jannah, mudmininal khamar wal 'aqu wal dayyusu alladhi yuqirru fi ahlil khubas." Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga, yaitu pecandu khamar, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan orang-orang yang tidak memiliki sifat cemburu dan menyetujui anggota keluarga yang untuk bermaksiat atau berbuat dosa. Di antara yang kurang diperhatikan oleh suami sebagai kepala keluarga adalah memerintahkan istrinya, memerintahkan anak-anak perempuannya untuk menggunakan jilbab. Pada dalam ayat Al-Quran, Allah telah perintahkan kepada kita, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zaini wa kana Allahu ghafurur rahima." Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan sampai wanita muslimah menampakkan perhiasannya, dirinya sebagai tersebut dalam ayat, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha." Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang tampak padanya. Keterangan mengenai surat An-Nur ayat 31. Silakan perhatikan perkataan ulama Syafi'iyah berikut ini. Imam Ibrahim bin Ahmad Al-Bajuri rahimahullah mengatakan, para ulama sepakat bahawa dilarang wanita membuka wajahnya, memandang wanita, dan dapat membangkitkan syahwat dan menimbulkan godaan. Yang baik dalam syariat itu adalah menutup jalan agar tidak terjerumus dalam keharaman. Sebagaimana berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya dilarang, mereka menutup jalan agar tidak terjerumus dalam yang haram yang lebih parah. Namun ulama Syafi'iyah lain berpandangan bahawa membuka wajah tidaklah haram, karena hal itu masih masuk dalam ayat, "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak padanya." Yang dimaksud yang boleh ditampakkan adalah wajah dan telapak tangannya. Menurut ulama yang lain, adapun ulama menjadi pendapat resmi mazhab, pendapat mu'tamad adalah pendapat yang mengatakan bahawa wajah itu ditutup, terkhusus di zaman ini dengan banyaknya wanita yang keluar berbagai jalanan dan di pasar-pasar. Namun taklid pada pendapat kedua yang membolehkan membuka wajah taklah bermasalah. Kalau kita memakai pendapat yang kedua, tentu boleh-boleh saja membuka wajah dan telapak tangan. Berarti kita rambut, kepala dan leher tidaklah terlihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Dan adapun ancaman bagi wanita yang membuka aurat, mereka yang tidak menutup aurat, mereka yang menampakkan rambut bagian kepalanya, tetapi mereka berpakaian tetapi mereka telanjang sebagaimana yang disebut dalam hadis, "La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza." Wanita seperti itu tidak akan masuk surga. Wanita itu tidak akan seperti itu, tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Kesimpulannya, jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita
anak-anak kita laki-laki maupun perempuan dan istri-istri kita untuk tidak menggunakan jilbab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Marilah kita mengajak keluarga kita agar selalu menunaikan solat, menunaikan zakat dan menutup aurat-aurat. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhi kita dari siksaan-siksaan neraka. Semoga Allah beri taufik dan hidayah kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم نفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من بصر والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أحسن عاقبتنا في كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكروا فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.